Kehabisan gas di waktu yang tidak tepat memang benar-benar sangat menyebalkan sekali. Seperti saya jam 4 subuh ingin memasak mie dan ternyata gas di rumah saya itu sudah habis. Nah, mungkin teman-teman juga pernah mengalami hal seperti ini, entah itu malam hari, siang hari, ataupun pas subuh. Kehabisan gas di waktu yang tidak tepat. Nah, mulai sekarang jangan pernah khawatir lagi teman-teman, karena di video kali ini saya akan berbagi sebuah cara kreatif bagaimana cara mengantisipasinya supaya kita bisa tetap memasak dengan menggunakan cara yang cukup sederhana, sehingga kita tidak perlu takut kehabisan gas LPG karena kita bisa memasak teman-teman. Jadi cukup menggunakan bahan-bahan yang mudah sekali kita dapatkan di rumah. Oke teman-teman, langsung saja kita ke videonya, dan nanti teman-teman juga bisa langsung mempraktekannya di rumah. Oke teman-teman, untuk bahan pertama di sini kita siapkan bahan yang mudah sekali kita dapatkan di rumah. Kita bisa menggunakan cobek batu seperti ini ya, atau bisa kita ganti dengan menggunakan tutup kaleng bekas ya, atau menggunakan barang yang lainnya. Yang penting bisa tahan api teman-teman. Di sini saya menggunakan cobek yang berbahan dari batu ya. Kemudian di sini kita sediakan bahan lagi yang mudah sekali kita dapatkan di rumah, yaitu tisu teman-teman. Ini tisu bisa diganti juga dengan menggunakan kapas ya. Ini saya menggunakan kurang lebih sekitar 4 helai tisu. Nah, untuk tisunya ini cara penggunaannya kita gulung-gulungkan saja seperti ini ya. Nah, kita gulung-gulungkan, kemudian kita taruh ke dalam cobek yang sudah kita sediakan. Oke. Kemudian di sini kita sediakan satu bahan lagi yang biasanya hanya dianggap sebagai sampah saja. Bahan yang mudah sekali kita dapatkan di rumah teman-teman. Ini adalah minyak jelantah. Biasanya ini hanya dibuang saja ketika sudah tidak dipergunakan ya. Nah, kita akan memanfaatkannya. Caranya kita taruh saja ke bagian cobek yang sudah kita isi tisu teman-teman. Kita siramkan tepat pada bagian tisunya ya. Oke, seperti ini. Kita tunggu dulu sampai si tisunya, si minyaknya maksudnya meresap semuanya ke bagian tisunya teman-teman. Oke, setelah semua meresap seperti ini, di sini kita siapkan satu alat lagi yang mudah sekali kita dapatkan di rumah, yaitu penyangga kompor teman-teman. Ini biasanya ada di kompor, tinggal kita ambil saja, kemudian kita taruh pada bagian atasnya seperti ini. Dan ini sudah menjadi kompor darurat yang bisa kita manfaatkan ketika kita kehabisan gas LPG. Nah, sebagai contoh saja teman-teman, di sini saya sediakan ini tisu yang tidak saya tambahkan minyak jelantah ya. Kita bakar saja seperti ini. Kita bisa lihat ketahanannya berapa lama teman-teman. Nah, seperti ini ya. Dia mudah sekali untuk hidup tapi tidak bertahan lama. Berbeda jauh ketika sudah kita tambahkan minyak goreng bekas atau minyak jelantah ya. Ini nanti akan bertahan sangat lama sekali. Kita bisa lihat ya, cuma beberapa detik saja dia langsung habis. Nah, kita hidupkan terlebih dahulu pada bagian sebelah sini ya. Jadi kita memanfaatkan minyak jelantah teman-teman. Oke, supaya lebih mudah di sini saya menggunakan tisu yang tidak saya tambahkan minyak dulu supaya mudah hidup ya. Oke, seperti ini. Kita tunggu dulu sampai apinya membesar terlebih dahulu. Kalau untuk yang bagian kita tambahkan minyak goreng, dia tidak mudah sekali terbakar ya. Terlihat perbedaannya sangat jauh sekali, bisa terlihat ya. Yang tidak kita tambahkan dia langsung gosong dan habis. Kemudian pada bagian sebelah sini tinggal kita tambahkan pada bagian atasnya seperti ini. Nah, bisa terlihat ya. Ini sudah sangat pas sekali teman-teman, seperti ini. Ini sudah bisa kita manfaatkan. Ini padahal anginnya sangat kencang sekali, tapi apinya susah sekali untuk mati ya, karena kita menggunakan bahan bakar yaitu minyak jelantah. Nah, ini bisa kita manfaatkan untuk menggoreng telur atau untuk memasak air ya, untuk membuat kopi. Bisa terlihat teman-teman, apinya tahan dengan angin ya teman-teman. Ini tidak mudah sekali untuk mati. Di sini saya uji coba untuk memasak air untuk membuat kopi teman-teman. Kita bisa lihat ya, ini sedikit lagi mau mendidih, tinggal kita tutup saja. Nah, seperti ini.
Tapi di sini tutupnya ada minusnya teman-teman, pada bagian pegangannya tidak ada. Tapi jangan khawatir, ini mungkin salah satu hal yang sering sekali terjadi di rumah juga, pada bagian pegangannya mudah sekali untuk hilang atau rusak. Di sini saya juga punya tips sederhana bagaimana cara mengatasinya. Nah, sambil menunggu airnya matang, kita langsung eksekusi saja pada bagian tutup pancinya ini terlebih dahulu teman-teman. Oke, ini saya ambil dulu ya, ini lumayan panas, jadi pegangannya tidak ada, jadi kita akan semakin susah untuk memegang tutup panci seperti ini kalau tidak ada cantolan pada bagian sebelah sini ya. Nah, ini biasanya kita beli, biasanya ada, harganya pun juga lumayan murah. Tapi daripada kita beli teman-teman, di sini kita bisa memanfaatkan bahan yang mudah sekali kita dapatkan di rumah juga ya. Kita bisa memanfaatkan ini teman-teman, pembungkus dari pasta gigi. Ini bisa kita manfaatkan sebagai pengganti pada bagian sebelah sini. Caranya pun cukup simpel dan sangat mudah sekali. Tinggal kita gunting saja pada bagian sebelah sini ya. Di sini sudah saya tambahkan sudah saya potongkan sebagai contoh. Nah, seperti ini. Dan ini pun lumayan awet, tidak tahan, maksudnya tidak mudah melenyot ya, jadi tahan panas. Nah, seperti ini. Jadi untuk tutupnya nanti bisa kita sesuaikan saja. Kita tutup, kita potong maksudnya mepet seperti ini. Untuk cara penggunaannya tinggal kita masukkan saja seperti ini teman-teman. Nah, ini sudah mengunci, maksudnya dia tidak keluar. Kemudian pada bagian sebelah sininya tinggal kita tutup saja. Bisa terlihat ini sudah sangat keren sekali, bisa kita pergunakan sebagai tutup panci. Nah, ini semakin mudah ketika kita ingin membuka pancinya, karena kalau misalkan tidak menggunakan ini sangat panas sekali ya. Biasanya tutupnya juga terbuat dari plastik, ini juga terbuat dari plastik, jadi aman teman-teman. Ini sangat mantap sekali, jadi bisa kita pergunakan dalam keadaan darurat. Tidak hanya kita pergunakan untuk memasak air, bisa kita pergunakan juga untuk menggoreng ya. Nah, ini kopinya tinggal kita nikmati saja. Kemudian teman-teman, untuk cara mematikannya pun sangat mudah sekali ya. Jadi ini bisa kita pergunakan berkali-kali, tidak hanya sekali saja. Jadi cara mematikannya seperti ini. Ini kita ambil dulu dengan menggunakan kain ya, karena ini panas. Kemudian di sini kita sediakan kain yang sedikit basah seperti ini untuk menutup pada bagian sebelah sini ya. Jadi seperti ini. Nah, seperti ini sudah mati, tapi ini bisa kita simpan, kemudian bisa kita pergunakan di kemudian hari lagi. Ini masih bisa hidup ya teman-teman. Sebagai contoh, kita hidupkan lagi supaya lebih mudah. Saya menggunakan tisu yang kering terlebih dahulu ya. Oke, kita lihat ya, ini masih bisa kita pergunakan. Jadi nanti untuk bagian cobeknya, pergunakan cobek yang sudah tidak terpakai saja, supaya tidak dimarahin istri atau ibu di rumah ya teman-teman. Nah, seperti ini masih bisa kita pergunakan. Tinggal kita tambahkan penyangga kompor, kemudian bisa kita pergunakan kembali. Oke teman-teman, semoga ide sederhana ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Dan juga buat teman-teman yang suka ide sederhana ini, bantu tekan tanda like dan juga tekan tombol subscribe-nya teman-teman. Dan mungkin cukup sampai di sini dulu video terbaru dari Tukang AB. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.